Jadi kita itu kayak gimana? Kayak dikumpulin datanya aja. Terus kalau ada data kan Lumayan lumayan bisa dari jadi duit. situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Baraya Widal bersama saya Mbul Widal dan Weekday Record. ya ketemu lagi di Baraya Widal Podcast, di mana kita akan selalu mengulik atau ada yang jatuh, mengobrol, membahas, mengupas semua orang yang berprestasi, yang kreatif dan yang bisa membanggakan kotanya sendiri. Tamu kita kali ini ada siapa lo? Dari MMA ya. Iya mah kudu rada tong lobating frontal Tong lobating nyepet. Bahaya. bisi disikat ya bahaya. Aduh ya. Bisi Bahaya pokoknya jeung MMA mah. Tapi insya Allah mereka tidak memperlihatkan kearogansiannya, tapi memperlihatkan prestasinya. Tidak banyak bicara lo. Mari kita sambut MMA Sukabumi. MMA Sukabumi. Ada Kang Acai, ada Kang Safik, ada atletnya Gresi ya. Krisna. Oh Grisna, salah Grisna. Duh Gresi mah eta mah pengampunan ti presiden udahnya. Kang Acai, kumaha ya damang ya? Alhamdulillah sehat Kang. Kegiatan hari ini apa saja nih? Masih ngelatih di Muay Thai, di MMA. Masih. Ya rutinitas lah. Muay Thai-nya di ada namanya. Kalau camp Di dekatan Kang. Cakatan. Iya namanya. Dorong gitu datang bisa nyamperkeun. Kalau camp kita tergabung di Piccolo Kickboxing. Itu nama Piccolo. campnya ya. Oh, nama campnya. Tapi di bawah Pengcap Kabupaten. Iya. Oh. Di bawah Pengcap, walaupun ini atletnya dari kota tapi masuk di kita. Oh, Grisna atlet MMA. Bisa dibilang sih. Tapi lebih fokusnya ke Muay Thai. Iya, Oh, jadi basicnya dari Muay Thai gitu ya? basicnya Muay Thai. Oh, sudah berapa lama tuh berlatih Muay Thai? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Kurang Sekarang umur berapa? Sekarang umur 24. 24 berarti dari umur 20-nya. Hah? Jauh, orang 22 deket kan hebat. Itu jauh gitu eta nah. Om, kita ngobrolin MMA nih Om. MMA di Sukabumi berarti ya? Ya. Itu berdiri sejak kapan Om di Sukabumi? Kalau dibilang berdiri sejak kapan itu tidak terlalu jelas kapan berdirinya, cuman awalnya basic kita kan dari Muay Thai, terus untuk sekarang itu kan MMA lagi booming dan kebanyakan dari atlet-atlet MMA itu basicnya kebanyakan dari Muay Thai, Wushu, dan kebetulan kita di Muay Thai. Kalau di Indonesia itu ya? Iya. Kalau di Indonesia. Kita didik atlet yang dari Muay Thai juga ajarin groundnya, takedownnya, jadi masuk di MMA juga gitu. Buat karirnya. Jadi kalau sejak kapan berdirinya mah belum jelas ya? Belum Bukan jelas. Belum jelas maksudnya kurang pasti. Ya mungkin. kurang pasti, soalnya dulu camp kita fokusnya memang di Muay Thai. Di Muay Thai terus Berkembang jadi MMA. Ya, naik ke Muay Thai kickboxing aja 2 itu. Begitu booming rame MMA yang di TV One itu. Ya mulai kita didik juga atlet di situ. Alhamdulillah lancar Sampai hari ini ya. Ini untuk Gracie nih. Kenapa tertarik di Muay Thai? Ditarik aja mic-nya. Nah, Sorry. gitu. Apakah ingin jadi jagoan atau jadi apa gimana? Enggak sih, sebetulnya memang karena hobi ya. Hobi gelut gitu. Enggak sih. Kebetulan memang suka olahraga gitu kan. Selain main bola ada aktivitas lain ya. Muay gitu kan. Kebetulan juga banyak rekan yang tergabung di Muay, ya mungkin mulailah terjun di situ. Yang dipelajari di Muay Thai apa aja sih ya? Yang bikin tertarik gitu ke Muay Thai. Kenapa enggak panco gitu atau gatrik gitunya? Kenapa Muay Thai gitu? Memang waktu awal ketemunya Muay dan merasa oh ini kayak fashion, terus kayak banyak seninya juga, ya mulai tertarik lah. Kenapa nggak silat? Dulu pernah ikut silat juga. Silat pernah ikut. Pernah ikut silat, cuman karena memang itu lebih ke arah masuk pembelajaran waktu sekolah. Kalau waktu Muay Thai ini mungkin
kayak temen nongkrong, Oh. temen waktu ngopi. Nah, mungkin lebih banyak waktunya di situ aja sih. Jadi lebih fokus di sana. Gitu. Satu lagi. Kenapa? Ame uan-uanin ngabuli mang. Oh, emang dulunya sering dibully? Kan kebanyakan dari orang-orang yang menguasai bela diri itu basicnya sering kayak gini aja lah. Adben Bangun dulu, Iya. kan dia sering dibully, sering dipalak gitu ketika dia mempelajari karate. Akhirnya kan terbalik, Jadi malaknya. jadi dia yang malah jadi aktor langsung. Emang ada histori seperti itu? Kalau untuk lebih dalam sih nggak ada sebetulnya. Cuman kalau untuk kayak bercanda-bercanda antar temen gitu dulu. Oh, itu waktu mah SMA. wajar ya. Gitu aja Nggak sih, termasuk nggak- ke pembulian nggak gitu ada ya. pembulian Berarti sama bukan sekali. golongan. Bohong ya teman-teman. Mungkin lebih terlalu dramatisir Maksudnya ya. kalau orang yang udah belajar Muay Thai, dia mau pergi kemanapun nggak takut. Nggak ada rasa takut, wah was-was gitu, takut ada apa di jalan. Yang penting tidak buat kesalahan gitu yang ya. penting kitanya Di posisi benar ya. Iya, Tetap- kita lempeng-lempeng aja, cuman kan kalau namanya di jalan ada aja gitu. Kadang kita nggak bikin masalah, kadang orang lain. Ya minimal ada buat jaga diri kita. Ya itu yang paling penting ya. Ini untuk Kang Sapik, tong ngalamun wae tuh Kang, tong mikiran wae Ben. Oke, gimana? Sekarang kan jadi pelatih di Muay Thai. Apa tadi Scorpio ya? Piccolo. 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 Kebetulan saya juga ngelatih di tempat lain. Kan dulu pernah buka privat. Kalau privat masih sampai masih. sekarang masih. Cuma selain di Piccolo saya juga ngelatih di Mountain, Mm-mm. Mountain Kickboxing dan Muay Thai. Sekarang yang terbaru saya ngelatih di camp saya yang baru yang terbaru di Gentala. Banyak ya. Lumayan, Bang Bul. Beunghar meureun. Ini- belum profitnya belum ini. Oh, syarat-syarat untuk menjadi pelatih itu gimana sih di Muay Thai? Apakah harus ada piagam atau ada Sertifikat. kursus khusus ke Thailand atau gimana itu? Mungkin Apakah dari kalau pengalaman? kalau di kita lebih ke pengalaman ya. Oh, Saya berarti sendiri- kalau begitu Kang Sapik dulu pernah jadi atletnya juga? saya jadi atlet kurang lebih 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun yang lalu apa selama 5 tahun? Sorry, selama 4 tahun saya jadi atlet. Oh, jadi atlet. Berarti banyak ikut kejuaraan juga. Ada beberapa, kurang lebih 11 kejuaraan. Tapi di situ saya cepat-cepat memutuskan untuk mengambil sertifikasi kepelatihan saat itu. Oh. Tak sertifikasi itu dapat dari mana? Dari Thailand apa Indonesia juga Dari ada? Indonesia. Waktu Indonesia itu juga ada? kebetulan saya dapat dari MPI. MPI itu itu Muay Thai Profesional Indonesia. Oh, Saya dapat dari situ, barulah saya mengembangkan karir di bidang pelatih. kepelatihan. Ya. betul. Karena lebih enak ngelatih ya, bisa marah, bisa nenggelan murid. Kalau jadi atlet pasti ditenggelan terus. Memperkecil resiko Oh, kerusakan resiko. di muka. Oh, pan geus rada good looking merenya mau ngeruksak. Itu anu punggung mah ya nggak musik saya Oh. mau. Kembali lagi ke Mang Acai nih. Perkembangan MMA di Sukabumi gimana, Kang? Di Sukabumi seharusnya kita udah punya bukan hanya nasional tapi internasional ya. Internasional apa itu, Bang? Atlet. Oh, atlet. Kelasnya itu harusnya kita sudah punya ke sana. Cuman karena memang kurang ada support, kurang ada dukungan dari berbagai pihak juga. Itu jadi kendala buat para atletnya. Dan lokasi Sukabumi itu kan luas. Jadi atlet-atlet kita pun tidak semua dari daerah-daerah yang dekat, ada yang dari Jampang, dari Cicurug. Jadi jarak mereka untuk latihan itu Jauh yang ya? jadi kendala. Di setiap camp Sementara- nggak ada mes juga kali ya? Sementara support dari support yang harusnya orang-orang mensupport olahraga ini nggak ada. Karena hampir mungkin belum nggak ada. populer juga mungkin ya. Nggak juga, kita udah dapat beberapa medali ya Pik untuk atlet-atlet kita, bahkan boleh dibilang ya nasional bisa jadi. Cuman mungkin karena kita tidak berpolitik jadi tidak disentuh, Mang. Oh. Itu Tapi susahnya. udah nyoba ke arah situ, maksudnya ikhtiar ke arah situ Udah beberapa kali bahkan Tidak direspon? Ya responnya kurang aja. kurang. Iya. direspon nanti iswe api-api. api-api gitu. Pernah ada respon tapi akhirnya kita jadi bahan percobaan. Bahan percobaan. Bahan percobaannya kumaha?
Seperti ini, waktu itu sempat ada kejadian seperti ini Mang Bul. Mau menghadapi Porda ya kalau nggak salah. Kan biasanya sebelum event besar itu kita ada tes fisik lain sebagainya, atau biasa disebut VO2 max. VO2 max gitu. Tes ketangkasan, ketahanan fisik, kekuatan lain sebagainya gitu kan. Atlet kita nih Grisna, ada satu lagi yang dari Jampang itu Rahmat, mengikuti tes itu bersama beberapa camp yang ada di kota Sukabumi yang mengadakan siapa waktu itu? Pengcap ya, Pengcap kota. Ya. Waktu itu kita di situ ikut tes dan alhamdulillah bukannya Adigung ya, sanes Adigung, dan bukan ingin berbesar kepala, atlet kita berada di urutan teratas waktu itu. Lolos tes. Terbaik. Lolos Fisik tes, mereka tapi terbaik. kan ini sistemnya ranking. Ya, ranking teratas berarti. Ranking teratas. Ada juga camp rekan kita ya, Ya. dari DCS waktu itu. Ya. Pada saat waktunya perhelatan event besar, kita tidak dilibatkan. Ya, Kenapa itu nggak permasalahannya? dipanggil lagi. Ya mungkin karena atlet kita bukan dari camp mereka gitu. Jadi ada kepentingan seperti itulah. Nah itulah, ada kepentingan mungkin. Jadi kesannya kalau misalnya ada atlet dari camp luar itu seolah-olah menjatuhkan mereka gitu. Padahal masih Sukabumi itu pentingnya. Padahal masih Sukabumi, dan yang saya nggak enak itu waktu itu kan langsung diumumin, dan memang atlet yang dari kita ini yang ranking paling 1. atas Ranking 1 ya. posisinya. Tapi nggak dikabarin lagi. Nggak ada. Dan akhirnya kegiatannya berjalan. Kegiatannya mereka berjalan. Tanpa dari Om gitu. Ya. Dan akhirnya mereka pulang tanpa medali. Nah, minimal seri pelabadinya memang. Masalahnya masih ada nepotisme seperti itu ya, tidak realistis gitu. Betul. Itu yang menjadi permasalahan. Iya, dan faktanya terjadi, Bah. Juga gitu akhirnya. Ya, karena kan kalau di olahraga itu paling sulit dipolitisasi. Iya. Karena ketika mau di lapang sepak bola, mau di atas ring, yang menang di lapang itu yang juara gitu. Bukan yang Sportif dicatat ya. oleh oleh wasit. kuasanya dia. Bukan gitu. tulis tonggongnya. Bukan. Sportif ya Iya. intinya. Ketika mereka melakukan itu di kota Sukabumi, ketika ada event di luar, ya atletnya hancur. Ini di Sukabumi itu udah ada berapa camp sih yang aktif mencetak atlet ya, bukan yang untuk apa namanya yang menjadi member gitu, yang untuk mencetak atlet itu ada berapa camp di kita? Udah lumayan banyak ya. Sudah menjamur sekarang. Ada Kena mic. Siap. Kurang lebih kalau camp ada 5 ya? Lebih. Cicurug ada. Kota kabupaten itu kota kabupaten. Ya. Sukabumi Raya ya. Ada beberapa camp yang mereka juga mencetak atlet. Tapi mungkin di sini kurangnya sosialisasi karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Iya. Mungkin Selalu kembali lagi ke pemerintah. Banyak kembali oke lagi ke jadi asa situ, sedikit iya. tuh nya. Ya mungkin gara-gara bisa jadi di alasan teh Covid wae sih. Ya politik. Tapi insya Allah sih kita di Widal juga ya, kita akan punya rencana untuk bikin satu camp, di mana camp MMA ini pertama sih niat awalnya ingin menghimpun semua mantan-mantan atlet bela diri khususnya yang ada di kota Kabupaten Sukabumi untuk bisa menularkan ilmu-ilmunya ke generasi berikutnya gitu. Di sisi lain juga kita rencana itu namun cek eta mah naon jadi promotor lah. MMA camp teh yang bikin promotor juga. Banyak lah niat-niatan di Widal juga bikin camp, bikin mencetak atlet. Malahan targetnya kita ingin mencetak atlet, dan semoga aja kalau dari swasta mungkin sudah ada beberapa yang menghubungi siap membantu. Ya kita akan bagi dua, misalnya yang potensial untuk menjadi atlet kita akan push itu di keatletan, tapi ada yang hobi hanya bela diri kita akan push dia ke pekerjaan. Karena insya Allah juga kita akan bikin suatu perusahaan bodyguard. Ya. Kalau dulu kata kayak Amang Oge kan Pandawa ya, bodyguard. Jadi tiap-tiap event mereka yang menjaga, atau bisa dilarikan juga ke satpam. Gimana aja yang penting bisa hidup gitu. Iya, intinya
untuk atlet kita juga minta perhatian dari pemerintahnya itu mereka kan udah diperas keringatnya. Udah yang kalau di atas ring itu taruhannya bukan taruhan patah lagi, udah nyawa taruhannya. Iya. Gitu. Nyawa dan harga diri. Iya, dan harga diri. Dan ketika mereka sudah mengeluarkan itu dan mereka dapat prestasi, tolonglah hargai mereka juga gitu. Minimal ada pengarahan ke arah pekerjaan atau apapun yang bisa menopang masa depan mereka. Oh, iya, karena apresiasi ya, intinya. karena di dunia seperti ini tinju, MMA, Muay Thai itu kan bukan hanya efek di fisik tapi ada kadang cedera di otak. Di masa juga. tua bakalan jadi linglungnya di masa tua ya. Nah, Karena dari gitu. mudanya sering kena benturan. Yang masih muda juga banyak mah. Banyaknya itu contoh. Emang sampai mah tepati mudanya. Masih sempat kawin mudanya. Masih sempat. Untuk Gresna, ini untuk Gresna. Kompetisi apa sudah pernah mengikuti kompetisi? Alhamdulillah sih udah. Di mana aja tuh udah berapa kejuaraan yang diikuti? Untuk awal sih waktu itu pernah ikut di Siam dari Jakarta kalau nggak salah. Terus di Bandung juga pernah waktu itu. Terus sama di Bogor kalau nggak salah ya, Kru. Di Gor, di Ksatria kalau nggak salah. RTP pernah. Oh, sama di RTV. Itu Muay Thai apa MMA? Itu lebih ke arah Muay Thai. Muay Thai kebanyakan Muay Thai ya. Bandung kickboxing. Oh, Bandung kickboxing loh. Kalau lamun Muay Thai mah jeung kickboxing udah deket sebenarnya. Yang mana? Hampir-hampir mirip lah. Oh. Hampir-hampir. Cuman kalau Muay Thai kan lebih ke ada tradisinya yang nggak bisa hilang. Tapi kalau kickboxing mah lebih luas, lebih Ya kan bebas lah. kalau Muay Thai kan silatnya Indonesia mungkinnya. Betul. Kalau itu juga pasti silatnya Thailand. Nah, kalau mau mempelajari itu harus mempelajari budayanya juga kan. Seperti orang luar negeri yang belajar silat harus mempelajari budayanya silat kan, filosofi dan sebagainya. Terus ada target ke depannya, ada mau ikuti kejuaraan apa lagi? Kalau untuk saat ini sih lebih fokus ke latihan karena buat persiapan BK Porda. Oh, berarti targetnya untuk BK Porda gitu ya? Iya, BK Porda. Oh, sekarang udah di Porda kan? Udah Muay Thai udah dipordakan. Alhamdulillah kita masuk di kepengurusan kabupaten dan anak-anak atlet juga udah mulai terorganisir. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu nanti. Amin. Targetnya lumayan tinggi. Nah, entah juara hiji. Masna 5. Oh, Target. asa pernah ngadangu eta teh. Pernah ngadangu gitu. Salah satu pengurusna bilang, "Pokokna mah tum teh hengnya 5 urang kudu emas." Atuh modalan cenah teh. Ya mudah-mudahan berbanding lurus dengan supportnya. Oh ya siap. Ya siap. Emang urang yang support. Ini peran serta pemerintahan kabupaten gimana ini untuk persiapan ini? Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perbaikan lah dibanding kalau dulu itu pengurusnya memang bukan orang bela diri, politiknya kental mungkin. Dan untuk yang sekarang alhamdulillah di situ ada kebanyakan memang pelaku olahraganya sendiri, pelaku olahraga yang memang bukan hanya penonton, bukan hanya tahu di buku, tapi memang benar-benar pernah terjun di olahraga itu gitu. Nah, itu untuk Bakapolda nanti ini kan mewakili dari Kabupaten Sukabumi Kabupaten. ya. Nah, yang jadi pertanyaan, Anda itu kan orang kota. Kenapa bergabungnya di kabupaten? Untuk Kang Syafiq ngelatih di kabupaten, orang Sukabumi kota. Ini bisa dilihat sebagai salah satu ekspresi kekecewaan kami karena mungkin kami kurang disentuh. Tapi sih bahasanya sih kalau di luar ya orang-orang tersebut bilang sudah diajak. Memang sudah diajak dan kita juga sudah terlibat, tapi tidak ada kelanjutannya gitu. Pernah bicara dengan Bapak? Cuman di data doang kan. Bapak yang mana? Dengan Bapak Anda udah pernah bicara? Jadi kita itu kayak gimana? Kayak dikumpulin datanya aja. Terus kalau ada data kan Lumayan bisa jadi gitu. duit. Iya. Ya gitu. We. Insya Allah lah nges aya MMA Widal mah gitu. Amin. Ini untuk Grasi juga. Grisna. Kenapa nih? Kan Bayangkara kan rumah ya?
Iya, Bayangkara. Kenapa sekarang membela negeri tetangga? Kalau untuk saya pribadi sih mungkin kalau untuk masalah lebih dalam saya nggak tahu gitu kan. Saya cuma ikut arahan dari coach. Ya, kamu cocoknya mulai di sini karena saya dari nol itu memang dibina sama para coach dan para kru gitu kan. Jadi saya lebih mengabdi kepada kru dan coach. Murid yang baik itu adalah mengikuti apa perintah guru kan. Jadi mungkin kesempatan hadirnya ada di kabupaten mungkin gitu ya. Bukan karena milih kabupaten karena gimana atau dikecewakan, tapi karena kesempatan hadirnya untuk sekarang ada di kabupaten. Di kota tungguan Widal jadi. Lo ya mah sekarang harus jadi jempling wae. Orang masih kena encan nepi soalnya bidangnya aku memang di luar ini gitu ya. Tapi ada pertanyaan gini Om, Ari Muay Thai sama MMA teh apa gitu? Yang kalian bahas kan memang orang-orang yang udah ngerti MMA, yang nonton belum tentu. Ari Muay Thai itu apa, Ari MMA itu apa gitu. Kalau Muay Thai itu bela diri khas Thailand. Muay Thai. Itu kalau mungkin kalau di Indonesia silat, cuman karena mereka lebih terbuka untuk kolaborasi dengan bela diri dari luar. Dari boxing muncullah Thai boxing yang sekarang di pertandingan itu Thai boxing. Yang disebut Muay Thai di kita itu Thai boxing namanya. Nah kalau MMA? Kalau MMA itu campuran. Jadi semua bela diri. Kita bisa apapun, kita bisa Muay Thai, kita mau bisa tinju, mau bisa apa, nah diadu di ring itu gitu. Jadi tidak ada aliran MMA itu tidak ada. Beda dengan Muay Thai. All genre di situ disatuin. Iya. Nah ada gosip MMA teh salah satu seni bela diri masa depan. Lain salah satu seni dah itu mah bukan genre bela diri MMA mah. Pokoknya disebut nate naon masa depan lah gitu. Nu bakal digemari sih eta mah. Itu gimana maksudnya? Kalau lihat perkembangan sekarang sih memang lebih ke MMA karena banyak warna di situ. Berkembangnya lebih pesat meureun ya. Di tiap pertandingan itu kalau misalnya kita lihat kejuaraan silat, pasti yang dikeluarkan jurus-jurus silat aja. Ya. Dan yang penonton juga pencinta silat semua. Terus Segmented ya. di kejuaraan Muay Thai sama, pasti orang-orang Muay Thai semua. Tapi kalau di MMA tiap pertandingan itu si atletnya itu pasti memperlihatkan keterampilan yang berbeda. Jadi ada yang dia stand-nya ada yang Muay Thai, ada yang dari boxing, dari karate, dari taekwondo, mereka kan beda-beda gitu. Jadi ada tontonan tersendiri lah. Makanya itu teh jadi diaduin nih meureun ya. Iya, diadu. Beda genre itu. Iya. Ya, di satu ring itu teh gitu. Iya. Lebih utama kan di atlet UFC juga ada yang nggak punya background bela diri. Yang penting mereka bisa mukul, nendang, grappling gitu aja kan ya. Itu udah dasar modal dasar untuk masuk MMA. Di MMA gitu. Di pertandingan MMA. Orang lamun nyen musik sapoe 10 lagu jadi. Anu atoh. Nah gitu maksudnya biar informasi ke teman-teman di rumah kan ya. Kalau yang tahu mungkin tinggal nonton, yang nggak ngerti, oh MMA teh kayak gini. Kayak aku kan nggak paham nih. Setelah Om bilang, ya ternyata MMA teh gabungan dari all genre gitu. Iya. Jadi kalau di MMA itu atlet pun dituntut tidak hanya menguasai satu bela diri. Oh gitu. Jadi minimal dia menguasai tiga bela diri lah. Untuk stand fight-nya, fight berdirinya, untuk bantingannya, bagaimana dia menjatuhkan orang, sama grappling. Itu masuk ke klasifikasi MMA. Ya, minimal dia menguasai itu. Mau apapun jenisnya, mau groundnya, mau dia pakai jiu-jitsu, mau dia pakai judo, gulat, apapun. Minimal mereka menguasai salah satu dari itu, minimal 3 lah. Di groundnya misalnya dia satu bela diri, di standnya satu bela diri, terus bantingannya dia pakai apa gitu. Minimal dia menguasai itu, dia udah bisa jadi. Tinggal ngembangin di fisiknya aja. Gitu. Nah Om, kalau misalnya untuk jadi member atau anggota, bukan anggotanya, pengen berlatih kayak gitu, atletnya ya, jadi atletnya, ada syarat-syarat tertentu nggak buat orang-orang yang mau belajar? Atau ada grade-grade-nya gitu? Nggak, syaratnya satu sih, Epic. Daek diadukeun. jadi ke pelatihnya pun
ada kepuasan tersendiri. Oh, jadi gitu. memang si pelatih teh ngadu-ngadu kan Ya kan pelatihannya teh gitu. enggak sih kalau untuk di camp paling lagi sparring lah, sparring ringan lah. Tapi kalau di kejuaraan kan ya nggak mungkin. Itu mah udah pajenggut-jenggut. Kan alo berbicara untuk menjadi atlet, berarti kudu daek diadukeun. Iya. Cuma jadi atlet daek diadukeun mah gitu. Mendingan jadi member. Kayak kan kalau Muay Thai mah sering dipakai sama wanita-wanita ya untuk pembentukan body kan. Iya. Kebanyakan. Dulu kan Sapik juga banyak muridnya Cewek. wanita. Ya. Pas ditanya alasannya belajar MMA memang suka ada yang ngejailin. Bukan, saya mah untuk memelihara tubuh aja biar lebih bagus katanya gitu. Oh, ada ke situ ya? Bisa ke situ maksudnya fungsi dari Bisa. Kalau berdasarkan histori sih kurang lebih 1000 tahun yang lalu kan Muay Thai itu dijadikan bela diri para tentara Thailand. Terus juga dijadikan ajang pertunjukan untuk menghibur kaisar. Jadi masuknya tuh salah satu bela diri terkeras gitu. Bela diri yang keras, bisa mematikan, melumpuhkan dan sebagainya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, pada saat ini mulailah didominasi dengan adanya teknik-teknik yang dianggap bisa bermanfaat untuk kebugaran tubuh. Seperti kan kalau misalkan dijelaskan Muay Thai itu adalah seni 8 tungkai, the art of 8 limbs. Dalam artian 2 telapak tangan, 2 sikut, 2 lutut, 2 tendangan. Tapi di filmnya itu yang film legenda Muay Thai Persatuan Muay Thai 9. Bukan yang ombak, yang cemen, yang animasi 9. Pokoknya mah dia punya jimat, jadi kalau dipecahkan itu jadi 9 di sini. Enggak kan itu kan masuk ke sejarahnya juga katanya. Ada ini, Mang. Yang Jemaah sama ini kali. Itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu sebutnya lead way. Lead way. Oh. Lead way, jadi pakai. Jadi 9 dia kan kitab sutra katanya sebutnya. Tapi kitab itu bisa berubah menjadi alat pelindung untuk 9 serangan dari Muay Thai itu. Yang film cemen lah, Ya animasi. itu mungkin berdasarkan kultur ya, karena kulturnya juga kan berbeda-beda. Setiap fighter Muay Thai itu bisa punya gaya yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan Kebanyakan ngagolong nang layangan ya. mohon aya nu namina teh ada yang ngiblatnya ke harimau, ada aliran-alirannya. ada yang berkiblat ke Hanuman Ya. atau Berarti kera. kos silat kos kungfu oke gitu ya. Silat. Silat di kita lah ada Cikalong, ada Cimande. Itu sama di Thailand pun seperti itu. Oh baku lamun bisa Muay Thai kudu nyaho sejarahna oge pan. Ai urang mah teu bisa Muay Thai-na tapi nyaho sejarahna saeutik. Minimal nyaho sejarahna heula gitu. Nah, manfaatnya itu banyak banget. Ya karena kan atlet-atlet Muay Thai itu kalau cowoknya pan bodinya bagus ya. Apakah yang cowok bau jadi kieu. Oh, Mang Bu suka cowok. Saeutik. Enggak maksudnya dari yang sering latihan dari kecil atlet Muay Thai pasti bagus-bagus gitu. Ya. Ini contohnya nih. Belum dibuka. Belum dibuka. Bukan muhrim. Kalau udah dibuka, Ya mungkin para cewek juga melihatnya seperti itu kan. Bisa membentuk otot laki-laki berarti cewek juga bisa mungkin. Ya, untuk bisa. kelenturan. Karena di sini nggak jadi mungkin ya jadinya di sini. Kan alasannya gitu anu muridna Sapik teh ngomongna biar pantatnya lebih mengisi katanya. Emang Rata-rata bener untuk fitness sih, untuk kebugaran, meningkatkan kepercayaan dirian. intinya ngebentuk tubuh ya intinya. Kan yang jadi Olahraga masalah ya. dia istrinya dilatih Muay Thai coba lawan pasea kumaha garelutna meureun. Alhamdulillah banyak di sini bekas luka. Tapi yang saya bingung tuh dia mah ngelatih Muay Thai ya, ketika ribut sama istrinya gelutnya kungfu. Dan difilmkan lagi dikirimkan ke saya. Lamun pasea berarti nyewa wasit buru-burunya. Nya latihan Muay Thai duaan tah suami istri ya. Pas parasea gelutna jadi Wing Chun ka urang nah itu jadi beda aliran gitu. Terus Kang Acai. Perkembangan MMA, Muay Thai, ilmu bela diri lah. Tinju juga di kota dan kabupaten Sukabumi itu gimana sih sekarang? Kalau saya lihat sih masih didominasi oleh hal-hal yang justru di luar olahraganya itu, di luar kebutuhan atlet. Jadi kadang-kadang mereka ribut di atas itu, tapi
yang diributkan itu bukan bagaimana mencetak prestasi untuk atlet, tapi hal-hal yang lain gitu. Misalnya dari anggaran, segala macam lah. Padahal kadang-kadang boleh tanya langsung ke atletnya nyampe enggak itu. Jadi banyak dipolitisir berarti ya. Kalau kocoran itu memang harus ada dan memang ada. Dan memang ada. Kalau misalnya di Indonesia nggak ada Menteri Pemuda dan Olahraga ya berarti memang nggak ada kocoran. Kan ada menterinya, ada yang ngurus, berarti ada anggaran di situ. Dan atlet ongkos sendiri, makan sendiri. Kebanyakan di Indonesia seperti itu ya. Ya, bahkan bukan alhamdulillahnya bukan tim kita, ada yang sampai kejadian ketika ada kejuaraan di Bogor mereka naik Bogoran, Kang. Cekat kenang. Nah, ngobrol kayak gitu. Ya, mereka naik Bogoran. Untungnya bukan tim kita ya, tim kita kalau tim kita alhamdulillah lah walaupun supportnya masih dari perorangan gitu. Masih ada orang-orang yang dermawan, yang peduli. Alhamdulillah kita nggak pernah sampai ke situ gitu. Tapi atlet Sukabumi juga, cuman ya bukan tim kita gitu. Kasihan, tim kita justru merasa kasihan ke mereka, malah kita bantu ya Pik. Iya. Tapi masih Sukabumi. Masih Sukabumi. Ketika Kan ditanya beda camp gitu. sama siapa kesini, cuman pelatihnya pun nggak ikut. Itu bukan ongkos menurut. Naik apa kesini? Naik Bogoran kan, aduh. Miris. Miris lah. Padahal orang teh balangsak teuing nya. Betul. Kota teh, jeung kabupaten teh. Face off cenah. Face off bawa celana gak? Enggak bawa. Penyandak celana kanggo fight. Berarti make lepis gelutna manehna. Televis iya. Aduh. Nah itulah artinya mungkin ini saran juga, tolonglah jangan, kalaupun ada kepentingan di situ jangan terlalu besar, tetap perhatikan atletnya karena kan muara dari sebuah kepengurusan olahraga itu kan prestasi atlet, bukan bagaimana keluar anggarannya besar, bukan bagaimana pengurusnya jadi punya income lebih, bukan, tapi bagaimana atletnya ini, atletnya yang diperas keringatnya itu mereka, gitu. Tolong diperhatikan lah gitu. Apalagi kan ini olahraga yang berisiko Iya, gede fatal ke tubuh. Nyawa. Juga tubuh. Padahal lamun atletnya berkembang, maju, menang, income-nya lebih gede padahal. Iyalah. Kamu mikir kadinya gitu. Income untuk daerah ke kota, ke daerahnya, income ke diri sendirinya. Iya, padahal. Itu lebih bagus. Semakin menarik aja nih obrolan, tapi sebelumnya Kang diminum dulu lah ameh teu garing teuing. Ini kita dapat salah satu produk dari lokal juga, produk lokal Sukabumi, ada Lavida. Lavida teh naon? Dari gunung turun ke hati. Waduh. Lavida dari gunung turun ke hati. Ini produk Sukabumi juga ini, alhamdulillah. Segar. Diminum Kang Bul. Siap. Dari gunung turun ke hati. Ini minuman dari santri ya, karena ini diproduksi oleh Perguruan Yaspida Sukabumi melalui PT Darussipa Hikmah Tirta kalau nggak salah. Pernah kerja ada di itu sakedeung. Ada manis-manisnya, sensor atau mah. Ini untuk masing-masing harapan akang-akang ini. Om jangan lu ke harapan bah. Naon atuh? Om bertiga. Masih kena penasaran. Can ngerti orang maksudnya masih. Nyohona bak-bak kayak gelutnya. Ame nyampe kan nonton. Bebeja we. Om, kegiatan Om ku Covid keganggu teu ayeuna Om? Kalau kegiatan kita nggak terlalu terganggu sih, justru kan olahraga itu salah satu yang disarankan untuk menaikkan imun, daya tahan tubuh. Ya, tapi untuk acaranya memang terganggu. Nah itu acara-acara kejuaraan memang banyak dulu yang kan pending. Pernah akan mengadakan kejuaraan ya, kickboxer ya, kickboxing ya. Kickboxing batal karena Covid juga. Karena Covid dan uang udah keluar banyak. Nah, dia kan jadi nepi ya tanya. Oh jadi Ari secara latihan mah nggak ada masalah. Nggak ya. ada Cuma masalah. kegiatan untuk progres ke depan terhambat pisan. Terhambat pisan. Ya yang kasihan kan atlet-atlet juga
mereka udah diperas, udah mau tanding, pertandingannya gagal. Iya. Nggak jadi acaranya. Tapi mudah-mudahan Porda sekarang nggak diundur lagi. BK-nya kalau nggak salah bulan Di tahun ini. November tahun ini. Jadi Agustus September ini udah mulai TC. Kita di kabupaten ada 14 atlet ya. MMA semua. Muay MMA apa Thai. Muay Thai? Muay Thai. Kalau MMA belum ada cabur. Belum ada cabang olahraga. Oh, cabang olahraganya belum ada. Belum, masih di profesional. Jadi kalau kita ke Muay Thai, ke MMA harus ada ya kayak Mang Bul tadi, saklek dulu sih pemerintah masalah anggarannya gitu. Karena memang tidak di bawah KONI. Untuk MMA itu belum di bawah KONI, belum ada caburnya. Bisa langsung ke One Fight gitu. Jadi masih di Muay Thai ya. Ya kita untuk yang sekarang untuk fokus ngejar di Porda karena yang target itu mudah-mudahan lah lebih. Kudu udah capek 5. Mudah-mudahan lebih. Bila WC. Lamun teu eta mah BBJW ka gampang atuh. Benerak di teungeul atuh kumaha we gitu. Atau gawean musuhna saya cokot bukna kirimkeun ka Jampang. Bangun osok. Jika menang Muay Thai Di Sukabumi mah terkenal gunung gitu, apalagi kabupaten. Arek neungeul kieu jadi kikian tah. Bisi diskualifikasi mang. Pan eta mah teu kanyahoan. Ari ditenggel pakai glove. Ari utah paku pan. Manehna mutan itu. Terus saya tahu ketika maca Muay Thai. Orang asli nah. Jadi persiapan masih persiapan terus. Masih terus. Pelatihan seminggu berapa kali? Seminggu sekarang 2 kali. 3, normalnya 3. Normalnya 3. Cuman untuk tesnya nanti itu full 2 bulan itu rencana kita tesnya di Pelabuhan Ratu. Ada venue di sana, bekas PON waktu itu. Ringnya juga alhamdulillah kita udah punya. Rencana tesnya di sana. Kita apa kabupaten yang Kabupaten, punya? Kabupaten yang punya. Kabupaten. Dan sudah diserahkan ke kita gitu. Om, dalam melatih nih Om, dalam melatih satu atlet dari nol banget nih. Idealnya berapa lama sampai dia bisa diadukan gitu Om? Sebenarnya kalau untuk dia jadi menguasai apa? Full teknik itu emang agak lama. Cuman kalau di kita lebih ke jam terbang dulu. Walaupun dia tekniknya masih kurang, dia turun di amatir dulu. Karena lawan-lawannya juga seimbang lah gitu. Selain nanti tekniknya juga nambah, jam terbangnya juga nambah. Karena kan di atas ring teknik itu paling 20%, 10%, 20% lah. 80% emosinya. Sisanya mental. Kalau tapi tetap di kelas kan? Iya, Pertandingan di kelas. Ada kelas-kelasnya. Kelas berat badan maksudnya. Soalnya kan pukulan teh dihitung ku berat badan. Berat badan benar. Tuh, pukulan situ lebih gede, mantok. Nanti bisa nenggel. Sana ngabetot gas, bas. Oke, berarti berapa lama idealnya mah relatif menurutnya? Relatif. Ya untuk pelatihan awal mah 5-6 bulan ya, Pik. 5-6 bulan. Itu udah bisa sparring. Grace sendiri bisa dari turun. umur berapa tahun mulai berlatih? Kalau saya sendiri sih 19 kalau salah, 19-20. Berarti keluar sekolah ya. Enggak. Kuliah. Pas kuliah. Kuliah. Pas kuliah. Pas waktu masih kuliah. Pas kuliah kabogoh dicokot batur MMA. Nanti Muay Thai. Boleh. Setelah tahu resikonya gitu ya. Ngeri enggak gitu ke depannya gitu. Nah, Seperti ada cacat ini. kumaha tah. Setelah kan masuk Muay Thai berarti tahu dong plus minusnya, khususnya resiko. Setelah tahu resikonya bakal seperti itu bakal ngorbanin nyawa. Kumaha? Kalau berbicara masalah resiko sih, kalau masalah hobi ya, sebetulnya kita lebih ke arah kayak senang aja gitu kan. Kalau memang kita kadang berpikir kalau resiko kita juga suka ada beberapa lah ketika kita turun tanding dari ring, ada yang sakit ini, misalnya ada yang cedera ini itu kayak. Tapi kalau misalnya kita ngejalaninnya kayak cinta gitu kan, terutama ke Muay ini, ya semuanya jalan dengan senang gitu kan. Jadi kata ngeri asik. Enggak juga sih. Enggak sih. Aya nu kitu atlet bela diri yang kena pukul teh dia atong gitunya karena naon Ya, kieu rasana diteungel teh atlet kita itu yang Ada satu itu si Rahmat itu
dia itu punya cita-cita dan sampai sekarang belum kesampaian. Dia pengen juara, tapi mukanya babak belur gitu. Pengen berdarah-darah. Pengen gitu. berdarah-darah. Pas film berenya. Tapi sampai sekarang nggak kesampaian. Berarti sarua jeung si Habib Nurmagomedovnya. Aya keur latihan carodet, barurum, barenyol, pas tarung manehna mah bersih we. Salah satu atlet UFC yang selalu bersih wajahnya. Loba ditulungan ku malaikat eta. Betul-betul dijalankan. Karena kan lebih baik bercucuran keringat pada Di, saat kita latihan latihan. daripada bercucuran darah di medan Iya. pertempuran gitu kan. Ya sok aja sok pernah tuh ningali si Habib beureum we tuh. Tong cadet beureum we wajahna gitu. Padahal keur latihanna mending ngesoek yeuna, ngesoek pelipisna keur latihan. Bisa teu ya MMA Sukabumi atau Muay Thai bisa nyiptakeun atlet seperti itu? Bisa. Yang tiap Bisa. pertandingan fokus. Bisa. Yang penting atlet kita bisa fokus itu. Fokus yang susah Ya. ya. Karena Yang kenapa atlet kita susah fokus? Karena itu tadi di atasnya terlalu banyak kepentingan. Jadi atlet pun kegiatannya keganggu. Kang. Apalagi kalau misalnya menjelang usia 25-26 kan kebutuhan biologis juga mereka harus menikah. Terus biaya di rumah juga mulai ada tanggung jawab kan. Ya. harus ada tanggung jawab. Nah, kalau itu tidak ditanggung oleh pemerintah, prestasinya pasti acak-acakan. Akhirnya nggak fokus, pabedol-bedolnya. Iya, pasti acak-acakan. Kecuali dapat sponsor ya. Nah, kalau misalnya kalaupun untuk sponsor sebenarnya nggak susah sih, Mang. Karena kan apalagi untuk Kabupaten Sukabumi itu perusahaan-perusahaan besar kan pabriknya Banyak. di Sukabumi Iya. gitu. Asal ada kemauan dari Pejabat. atasnya, gedor-gedor itu tolong berarti kan karena tuh. kan bukan untuk hal negatif gitu. Daripada bikin taman gak jelas dipakai pacaran, Jeung Belum sampai sejauh itu belum. mending kasih ke atlet jelas. iya. Ada impact yang dihasilkan ya. Ya gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa sampai ke arah situ gitu. Semoga lah. Amin. Karena kan kalau ke arah situ pun saya rasa tidak mengganggu ranah siapapun. Iya. Karena toh bukan uang mereka. Uang kita juga sih sebenarnya ya, yang suka bayar pajak. Nah, udah ada jatah-jatahnya ya Om Iya. ya. Udah ada alokasi ini untuk ini. Iya. Padahal mah ya. Ya ini intinya perlu kerjasama semua pihak juga gitu kan ya. Si pengurus juga perlu benar-benar untuk fokusnya untuk mencetak sebuah atlet. Iya. Pemerintah juga benar-benar mensupportnya itu, tidak ada kepentingan. Saya sebagai pejabat akan mendukung kegiatan Anda selama kegiatan Anda itu positif. Syukur-syukur menjadi prestasi. Betul. Tidak juga setidaknya kalian hidup sehat, kalian baik-baik saja, kalian punya kegiatan kan gitu kan harusnya pemerintah itu berpikiran seperti itu. Betul. Soalnya kan target itu harus datang dari atlet, harus datang dari si pelaku, Iya. bukan si pendana. Betul. Si pendana mah cuma menjalankan. Ente ditinggali Kang Bul cocok jadi wali kota. Aduh. Oh maksudnya aku mau bilang gitu nyalonkan deh ya. Wali murid. Udah wali murid geus lulus. Galon gede emang kantos. Kantos eleh. Alhamdulillah. Ya aja. Nah, itu salah satu pertandingan saya waktu menyalonkan. Gimana mengeraup uang-uang pejabat. Saya tidak target untuk menang, tapi target saya 3 mobil terlaksana. Kembali lagi ke Muay Thai. Kriteria seorang untuk menjadi, bukan untuk hobi ya, tapi untuk menjadi atlet, mulai dari umur berapa tahun, terus harus punya fisik seperti apa? Berarti per kelas Om, per kelas. Iya. Ya kelas paling bawah we lah. Nah, dari kelas. Kalau di kelas pertandingan di Paling kita ya, ideal gitu. Ideal masuk belajar Muay Thai itu dari umur berapa? umur 12 ya. Cocoknya umur 12. Dan di 10 umur sampai 12 tahun. 12 itu ada kelas pertandingannya. Kelas pertandingan itu minimal tuh 14 tahun 14 kalau nggak salah. tahun. 14 tahun. Maksudnya kelas 14. kadet 10 atau kelas 12 pemula. itu pembentukan si atletnya ya. Iya, pembentukan. Sebetulnya kalau pembentukan tidak dibatasi umurnya bisa dari sejak kecil. Cuman idealnya. Banyak teman-teman punya anak mereka mulai melatih anaknya Dari dari dini, umur 6 tahun, 7 tahun mereka sudah mulai berlatih. Cuman Pengenalan teknik lah. untuk pengenalan teknik. dipertandingkan Belum. dari 14 berarti. Ya.
Kalau di kita belum, mungkin kalau kita lihat di YouTube ya di Thailand sana sudah banyak anak kecil yang Ada dipertandingkan. yang 9, ada yang 8 nih. Ya, bahkan Tapi itu resmi bukan yang umur 9. kalau di sana resmi, cuman kalau untuk di luar kan Karena mungkin mereka mah udah digabungkan dengan budaya mungkin ya, ya. karena Budaya. di sana kan budaya. Pernah disorot juga kalau nggak salah sama UNESCO karena anak-anak di bawah umur, tapi kan ya susah berbenturannya dengan memang Iya, kulturnya. kultur. memang juga begitu, silat gitu. we. Tapi untuk internasional pertandingan itu paling kecil 14 tahun berarti. Kalau internasional 19 tahun ya. Untuk internasional. Oh, mulai dari 19 tahun. Kalau kelas pelajar ada di kita pun ada Popda namanya. Popda, Popnas. Jadi pekan olahraga pelajar. Itu udah Muay Thai udah masuk ke Ada Muay Thai di situ. Dari SMP SMA juga udah ada gitu. Tinju kan dari 14 ya? Sama sih nggak jauh sama. juga. Oh, yang apa full body contact mah berarti di atas 15 tahun ke atas Ya. mungkin ya dipertandingkan. Kalau di kita sih ya di atas 15 tahun lah. Kalau untuk di Ameh naon sih? Ameh make ulah ti handap gitu. Kayak teh dibentukkeuna jeung hak pelindungan anak. Oh, KPAI gitu. ya, Kadinya. Iya. KPAI Nya eta pokona mah. Iya kan Om, KPI. ya? Iya betul. ya. Bisi kadinya Perlindungan mengarahna. KPAI positif. Jadi budak nu umur 8, 9, 10 sampai 12 mah mending TikTokan we heula aya nama. Ulah Jadi oke. alay gawe. Lamun eta digaekeun. Coba kaciptaan Gresna main TikTok. Muay Thai mah belum. Nah, Ya. kembali lagi ke pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Ya ada, tinggal ke harapan Om nih Om. Pertanyaan enggak ini di antara semuanya pokoknya harapan Ya. untuk perkembangan MMA atau Muay Thai di Kota Sukabumi dan Kabupaten mulai dari Mang Sapik coba harapan Mang Sapik naon Ke depan ya. Kalau saya berharap pribadi. ke depannya Muay Thai di Sukabumi itu bisa guyub atau bersatu ya. Antara Punten camp- motong Om, motong dulu. Emang gap-gapan? Antara camp satu dengan camp yang mungkin lain. begini belum dijembatani oleh pihak-pihak tertentu supaya komunikasinya lancar mungkin. Oh. Jadi masih ada miskomunikasi antara satu dengan yang lain. Mungkin saya sekarang berteman dengan camp Anu tapi tidak dengan camp Anu dengan alasan Anu. Nah, saya berharap ke depannya tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Ya. berarti harus ada persatuan antar camp mungkin ya Eh, apa ada paguyuban atau itu kan sudah harusnya sudah dikoordinir oleh pemerintah pemerintah. Pengcap ya biasanya oleh Pengcap. maksudnya Pengcap seharusnya bikin suatu paguyuban atau apa suatu komunitas yang menyatukan mereka Iya. sebagai bahan informasi untuk pemasukan Gini mereka Mang juga. Bul, dengan adanya Pengcap, dia itu kan sistemnya sebenarnya seperti itu, menyatukan beberapa camp menjadi satu di Pengcap tersebut. Dia kan adalah wadah ya, Iya. wadah. Jadi kurang lebih definisinya seperti itu dan harusnya berjalan seperti apa yang Diharuskan. diharuskan. Gitu. Jadi Sekarang harapannya- kelihatannya belum ya. Mungkin bukan kelihatannya tapi emang enggak. ya ini kita Emang belum. ya kita kan berbaik sangka ya, Ya. mungkin belum ada komunikasi lebih lanjut antara satu dengan yang lainnya. Kayak Kuwida lah. Ya mudah-mudahan makanya tadi Mang Bul akan membentuk Widal MMA didukung keras kalau seperti itu mah. Jadi garis kerasna tuh. Urang mah kerasna karena karena program urang mah lain karena ririeutan. Selain itu apa lagi Om harapannya Om? Selain itu ya itu kan berkesinambungan ya. Setelah itu harapan kedepannya juga kan Sukabumi akan mencetak atlet-atlet yang lebih bagus, lebih banyak lagi dari sekarang. Gitu. Mungkin sekarang sudah ada tapi kurang kumahanya Muay Thai di Sukabumi itu belum terekspos gitu. Ya. Untuk Muay Thai wae oge sih. Cabang olahraga nu lain oge di urang teh. Aya nu udunan keur ngilu porda cuman lieur oge. Betul. Kalau sekarang kan kelihatannya Muay Thai itu lagi in ya. Iya. Di berbagai daerah lagi menjadi ada salah lah, satu ada lifestyle camp-camp lah ya, gitu. tiap daerah ya. Jadi fashion ya. Kalau di daerah lain saya melihatnya seperti itu. Wah, Muay Thai ini sedang digandrungi banyak orang gitu kan. Jadi lifestyle dan sebagainya. Kalau di Sukabumi kurang mungkin karena daya belinya tidak sesuai. Nah, ini juga nantinya ke depannya akan jadi bahasan buat kita nih mengenai harga ya. Iya. Harga.
Harga apa maksudnya? Harga member. Harga Oh, member. member. Kedepannya akan menjadi bahasan seperti itu karena ini kan yang menentukan keberlangsungan Muay Thai di Kota Sukabumi. Jangan sampai kita bikin camp di Sukabumi dengan harga member Jakarta. Waduh, malah daik. Itu kan daya beli, yang saya maksud daya beli di situ. Terus untuk Gresna, Rin? Iya. Iya, Gresna. Harapannya sebagai atlet nih. Kalau harapan saya sih mungkin lebih fokus ke atlet lah, terutama mengenai perhatian terhadap atlet gitu kan. Terus juga hak-hak atlet, ya mungkin kedepannya lebih ada perhatian fokus lah ya. Minimal ada asuransi ya dari pemerintah. Asuransi gawe kan naon kayak. Iya, Kang, soalnya kan kita juga pertama untuk membawa nama itu kan nama bendera kota ataupun kabupaten yang kita idikan, yang kita bawa gitu kan, termasuk kan resiko-resikonya juga cedera ataupun apapun itu minimal kita ada yang membackup lah. Ya ada perhatian. Ada perhatian kan. Nggak lucu juga kan kalau misalnya kita tanding terus kita bawa bendera, bawa daerah wilayah masing-masing. Tapi diantep kan. Tapi naik kelompok orang. Ujung-ujungnya kan kita semua dibeban sama itu ditanggung kita semua gitu. Masalahnya makan pialana di aku. Oh, ini anak Sukabumi. Pemerintah di aku IDBI ante ulah sampai gitu nya. Kalau saya sih lebih ke arah perhatian ke atlet ya. fokus ke atletnya mungkin ke depannya ya. Saya mungkin mendoakan yang terbaik lah. Iya kan harusnya di pemerintahan juga ada tiap dinas itu ada pegangan-pegangan untuk olahraga, ada cabang olahraga misalnya kan kayak di sub pegang poli misalnya. Atlet-atlet poli siap difasilitasi oleh di sub misalnya. Oleh dinas pendidikan misalnya atlet MMA kan ame nu ngarongrong mereka dinas pendidikan lawan manehna memfasilitasi orang-orang MMA kan ya atau orang-orang Muay Thai seharusnya kan lebih pintar gitu. Urang mah rek ngabina budak Muay Thai fasilitasi koneksi minimal tuh ngasih uang ngasih link kemana gitu kan enak tiap dinas pegang satu cabang olahraga lah kasarnya gitu jadi tuh gua geor ke mana gitu kan harusnya seperti itu sugan yang keharapna gitu. Mudah-mudahan. Nah untuk Kang Acai nih kumaha harapan ke depannya nih? Harapan ke depannya ya intinya sama sih untuk kesejahteraan atletnya mudah-mudahan bisa keperhatikan lah. Dan sama yang Kang Sapik tadi bilang jangan ada lagi kubu-kubuan. Jangan merasa hanya kita yang paling jago. Karena kita juga banyak kekurangan sama plus minus lah manusia itu plus minus. Tidak ada yang sempurna. Jadi kecuali rokok ya. Jangan merasa hanya milik mereka saja Muay Thai ini gitu. Justru harapan saya di Sukabumi itu bukan hanya atlet yang ditambah tapi pelatihnya itu saya pengen kedepannya ada program pembentukan pelatihnya itu. Karena sampai saat ini pelatihnya masih itu aja. Kota kabupaten sama masih pasti orangnya ini. Soalnya kan para pelatihnya mikir atletnya kita diperhatikan kok mau aing pelatihnya aja. Ya kan kalau misalnya atletnya itu diperhatikan sebenarnya ada kesinambungan nantinya ketika mereka selesai bertanding pun karena hobi mereka nggak bakalan hilang kan. Mereka pasti akan mencetak, akan melatih dengan sendirinya. Ketika kesejahteraan mereka sudah terjamin, mereka ngelatih pun enak gitu. Nggak mikirin hal-hal yang lain gitu. Dan atlet yang dilatihnya pun akan berprestasi lagi terus aja gitu. Intinya kita boleh dipolitisasi gitu. Tapi jangan bawa kita ke arah politik gitu. Dipolitisasi teh arek di aku mah gawe gitu. Tapi di aku dibiayan tuh goreng gitu. oke. Tong dibutuhkeun teh keur pas waktuna we nya. Gitu. Pas waktuna pemilihan. Geus pemilihan antepkeun ulah sampai gitu oke gitu. Tapi lebih bagus emang dikelola oleh orang-orang swasta sih. Cuman ada keterikatan untuk ke Pemda juga gitu, ke pemerintahan juga. Soalnya kalau diurus oleh swasta yang sudah nyaman dengan kehidupannya, enak kan? Iya. Karena dia sendiri tidak ada kepentingan apapun. Tuh. Dan bisa mencegah
mencegah pihak manapun untuk membawa ini kemana-mana gitu kan. Ya semoga aja lah terrealisasi. Amin. Semoga semua yang cita-citakan terlaksana. Amin. Dan yang paling utama semoga atlet-atlet Sukabumi khususnya Muay Thai bisa lebih prestasi, bisa membanggakan, bisa terus membawa nama baik kota dan kabupaten Sukabumi ya. Amin. Ya tidak terasa lo Waktu juga ya. waktu terus karena kita kekuatan upload kita hanya di 30 menit. Karena belum ada sponsor utama, baru endorsement. Kang Sapik, Kang Gresna, Kang Acai, terima kasih telah datang di Baraya Widal Podcast. Ya, sami-sami. Semoga apa yang kita bicarakan akan terus menjadi motivasi untuk remaja Sukabumi khususnya. Amin. Umumnya semua pihak dan apapun yang dicita-citakan oleh Kang Sapik, Kang Acai, Kang Gresna, semoga menjadi kenyataan. Amin. Ada yang mendengar, ada yang merealisasikan, dan ada yang lebih memperhatikan. Ya, terutama anak-anak geng motor lah daripada Nah, riuh-riuh di jalan. salah satu tujuan dari Ayo. MMA itu akan menggiring anak-anak geng motor tong tawuran di jalan. Tapi di ring. Sekarang organisasi katanya. Banyak yang jadi organisasi. Organisasi bukan geng. Nggak Ya. mau dibilang geng, organisasi. Ya berarti saya mah Tapi menghibau. kelakuan geng. Saya mah menghibau ke geng aja. Kalau organisasi kan berarti harus mencontohkan yang lebih baik kan ya. Iya. Semoga aja begitu. Benar. Oke lo, sampai di sini dulu ngobrol kita dengan Baraya dari MMA dan Muay Thai. Iya, benar. Semoga semuanya terrealisasi, Dan semoga obrolan ini bermanfaat ya, Bah. bermanfaat, khususnya menjadi motivasi untuk orang lain. Betul. Dan yang kita obrolin didengar sama mereka yang di sana. Insya Allah didengar. Lamun tadi denge bonge berarti kamu kita. Tidak lupa acara ini terselenggara atas kerjasama GRT. dari Widal Group Company Ya. dengan GRT Variasi, TA Record, Logi Kamera, dan BCC Manajemen. didukung sepenuhnya oleh rekan kita dari La Vida, Dari gunung turun ke hati. minuman kesehatan dari Sukabumi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal. Salam warahmatullahi